Itu alhamdulillah menurut saya perjalanan karir saya yang paling baik lah, luar biasa ya. Di saya ini persiapannya menurut saya cukup panjang ya, sekitar 4 bulan. Ya, 4 bulan saya seleksi dari materi pemain kompetisi usia 17 Suratin tingkat kota. Kita seleksi, dengan berjalannya waktu terbentuklah sekitar 20 pemain Mas Panji. Untuk mewakili ke provinsi. Alhamdulillah di provinsi kami juara. Ya, kami juara dan mewakili ke nasional ya. Nasional, dan waktu itu juga ada suka dan dukanya Mas Panji. Hampir tim juga nggak berangkat itu. Oh iya? Ya. Ya, karena kendala biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita hari ini podcast untuk Karyango TV. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bang Eko Samiono. Jadi beliau ini saat ini menjabat sebagai pelatih Telkom. Nah, banyak dari kita yang belum tahu riwayat perjalanan dari Bang Eko ini di dunia sepak bola. Dan juga beliau ini sempat menjadi seorang asisten pelatih di Suratin tingkat nasional di tahun 2016. Nanti kita pelatih Mas. Oh ya, pelatih. sorry. Jadi pelatih kepala ya? Pelatih kepala. Nah, pelatih kepala di Suratin nasional tahun 2016 dan meraih juara 2. Nanti kita tanya-tanya dari Bang Eko. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, apa kabar Bang Eko? Alhamdulillah Gimana baik. kondisinya? Alhamdulillah sehat. Oke. Semoga sehat juga. Alhamdulillah sehat. Buka aja nih maskernya ya. Oh, boleh. Biar enak ngomongnya. Siap. Ya kan? Oke, Bang. Mungkin kita tanya-tanya dulu sedikit nih Bang. Pengalamannya jadi pemain dulu seperti apa? Pernah main di mana aja? Mungkin bisa diceritakan sedikit lah. Boleh. Okay. Ya, oke. Terima kasih Mas Panji. Alhamdulillah saya sebagai pemain pernah bermain di tim Balikpapan ya. Tim pertama saya Fajar Muda yang diasuh oleh Bapak almarhum Sukari. Ya, beliau pelatih saya pertama di klub di Balikpapan. Kemudian saya juga pernah bermain di PS Perhubungan Delaje. Dulu diasuh oleh Bapak Heru Bambang. Dan selanjutnya saya lama di Telkom. Mulai dari kelas 2 STM sudah bergabung dengan Telkom Balikpapan. Dan sampai sekarang juga berlanjut sebagai pelatih di sana. Di Telkom juga ya? Di Telkom juga Mas Panji. Berarti lama di Telkom ini. Legenda Telkom ini hitungannya nih. Mudah-mudahan insya Allah. Siap. Nah, pernah juga nih saya dengar nih Bang. Waktu ikut di Telkom nih, kompetisi di Lanut, di Dan Lanut Cup, pernah jadi top skor ya? Insya Allah pernah. Berapa gol itu kira-kira Bang? Waduh, kelihatannya saya lupa itu ya. Kalau nggak salah sekitar 15 apa ya? 15 gol di Lanut. Di Lanut ya. Itu hitungannya pas final juara nih. Juara. Alhamdulillah saya di Lanut itu ya juga banyak juara ya. Ya mungkin sekitar 10 kali apa ya nggak salah. Di edisi pertama saya juga juara tapi bukan di Telkom. Waktu itu membela Angkasa Pura masih. Ya, selanjutnya saya di Telkom, ya alhamdulillah diasuh oleh Bang Edi Simon pelatihnya. Kemudian ada Bang Nyoman juga almarhum, ya bisa juara, bisa dapat juga top skor. Siap. Berarti lumayan banyak ya, 10 kali ya. 10 kali kalau nggak salah. Luar biasa. Jadi Dan Lanut Cup ini event tahunan yang ada di Balikpapan. Jadi pemain-pemain Tarkam Liga 1, Liga 2 itu ikut andil juga di dalam situ, ikut main memeriahkan kompetisi Dan Lanut Cup. Nah, ngomong-ngomong tadi kan kita sudah bahas nih tentang perjalanan beliau singkat lah tentang menjadi pemain. Nah, kali ini profesinya dari Bang Eko menjadi seorang pelatih sepak bola. Nah, asal muasalnya nih Bang, siapa sih yang memotivasi kok mau jadi pelatih bola gitu? Ya, awalnya saya terpanggil dulu melatih tim kampung saya, Mas Panji. Kampung saya di Gunung Guntur ya. Itu ada membawa tim namanya Red Star, itu bermain di divisi 1 Persiba. Waktu itu saya disuruh pegang oleh almarhum Pak Haji Pulmasi. Ya, beliau ya jadi pembina kita, juga dibantu rekan-rekan Mas Iwan, Mas Yusri, ada juga Mas Umam di sana. Saya bergabung awalnya di Restar. Kemudian saya pengen melebarkan sayap saya, pengen berkembang. Yang memotivasi saya
untuk menjadi pelatih adalah Bang Taufik Dirman. Dialah yang membawa saya jadi pelatih, waktu itu juga jadi pemain juga, sama beliau juga yang mengajak saya ke Telkom. Ya, dia menawarkan saya jadi pelatih di SSB Telkom awalnya. Balikpapan, alhamdulillah singkat cerita saya juga jadi asisten pelatih di PS Telkomnya. Awal mulanya asisten di PS Telkom Mas Panji. Itu ya. Kira-kira tahun berapa itu Bang pertama kali pegang tim Red Star itu? Red Star kalau nggak salah sekitar 2009 apa ya, 2009-an ya. Oh, oke, siap. Dan yang memotivasi Bang Taufik Dirman. Taufik Dirman. Ini hampir sama ini, sama kayak podcast kita sebelumnya, Bang Aswan juga sama. Yang memotivasi menjadi seorang pelatih itu Bang Taufik Dirman juga. Ini luar biasa jasanya Bang Taufik ini untuk sepak bola Balikpapan. 2009 bersama Red Star Bang. Red Star. Terus ngambil lisensi kepelatihannya di Telkom sudah Pak. Di Telkom sudah di SMP Telkom 2011 kalau nggak salah. Ngambil SMD. 2011 ya. Iya. Nah, pengalaman Abang nih. Ini berarti dari 2011 di Telkom ya Bang ya? 2010. Dari mulai. 2010 sampai 2021. 11 tahun nih. Di Telkom. Alhamdulillah. Bisa cerita lah sedikit aja ya kan. Suka dukanya seperti apa di Telkom. Terus itu lebih enak pegang usia berapa kalau dari Abang sendiri ya kan? Karena setahu saya di Telkom itu pelatih itu rolling. Ya kan dari yang kecil besar ya ganti-gantian. Tapi kan pasti adalah yang paling enak itu di mana. Iya. Ya untuk suka dan dukanya Mas Panji, ya dukanya mungkin ya kita kepanasan ya di lapangan ya. Iya, karena lapangan Telkom terbuka kan gitu ya. Iya, betul. Tapi ya sukanya saya senang tuh ya bareng anak-anak kita ngumpul, kita juga disupport oleh tim dari manajemen Telkomnya, dari teman-teman pelatih, kita juga sama-sama gimana ya supaya bisa Telkom tuh maju dan berkembang. Itu yang ada di benak saya dan teman-teman. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya SSB Telkom juga ya lanjut ya di Balikpapan ya, dan juga udah dikenal sama tim mungkin di luar Balikpapan juga. Siap. Nah terus yang kedua, yang paling enak nih usia berapa nih pegang? Kalau menurut saya yang paling enak, menurut saya pribadi sih usia 12 nih. Kenapa itu Pak? Ya karena apa ya di situ pas anak-anak bermain gitu ya di tengah-tengah ya, dan juga ramai timnya di Balikpapan tuh. Ya maupun kompetisinya juga ramai. Dan di situ juga persaingannya jadi ketat. Jadi seorang pelatih juga harus menyiapkan timnya benar-benar. Gitu kalau menurut saya. Ya di samping itu juga saya yang kedua senang di usia 15 dan 17. Nah itu udah usia remaja ya. Remaja juga persaingannya juga semakin ramai di Balikpapan lah. Dan saya harap juga kompetisinya juga semakin banyak. Karena di usia itu kadang di 17 udah mulai hilang nih kompetisinya. Gitu Mas Ben. Oke. Jadi lebih suka di 12 tahun nih Bang ya? Siap. Kan, yang tahu saya nih 12 tahun ini kan transisi lah. Betul. Menuju transisi ke 13 lapangan besar, dari lapangan kecil ke lapangan besar. Iya. Mungkin sebagai pelatih nih Bang, tentu pasti ada kendala-kendala lah. Ya kan kendalanya anak-anak itu bagaimana lah menurut Abang di Balikpapan kalau di usia 12 tahun menginjak ke 13. Iya, betul sekali. Karena rata-rata ini Bang ya, SSB itu habis 12 tahun dilepas siswa. Hilang, sudah nggak tahu kemana. Nah, mungkin apa sih yang jadi penyebab seperti itu? Kalau menurut saya sih, ya menurut saya ya, mungkin pertama lapangan ya, lapangan teman-teman SSB yang lain juga mungkin lapangannya juga terbatas ya, termasuk terbatas tuh ukurannya ya. Dia mereka dari 12 akan bermain ke 13 dengan satu lapangan, mungkin lapangannya kurang gede, jadi mungkin siswanya ada yang pindah atau tidak bermain lagi. Ya kalau di kami alhamdulillah di Telkom ada yang menyambut di atasnya Mas Panji. Dari pelatih usia 12 nanti dia naik ke 13 itu akan berbeda yang menyambut di atas pelatihnya. Kan berganti, bukan pelatihnya ngikutin. Ya jadi pemain yang rolling dia akan pindah ke pelatih yang di atasnya. Itu menurut saya sih. Terus yang kedua mungkin ya itu tadi anak-anak mungkin transisi ya, belum biasa main dengan 11-11. Dari biasa main dari usia 12 8 lawan 8, 9 lawan 9. Ya mungkin kendala mereka begitu main di lapangan yang agak besar, kan ini butuh apa ya? Butuh stamina juga ya. Butuh stamina dengan lapangannya gede, butuh juga pemahaman. Nah, sekarang strateginya berbeda nih dengan 99 maupun mainnya 11-11. Itu menurut saya Mas Bandi. Oke Bang. Sedikit ya tambahan lagi lah sedikit Bang. Di Telkom target Abang sendiri itu apa sih?
kan ini lama nih sudah di Telkom nih Bang. Betul, Ya betul, kan? Mungkin betul. ada target pribadi atau tujuannya di Telkom betah gitu, kenapa gitu ya kan? Atau Iya. bisa diceritakan ya kan? Ya kalau target sih saya pengennya juara di nasional Mas Panji ya. Oh, iya. Karena saya beberapa kali alhamdulillah membawa Telkom ke nasional masih gagal nih Mas. Masih gagal nyangkutnya di 8 besar. 8 besar ya? Belum pernah sampai ke semifinal maupun ke final dan juara belum pernah. Nah itu mungkin yang motivasi saya ya supaya bisa kami juara lah gitu lah. 8 besar apa itu Bang waktu itu Bang? 8 besar terakhir saya di Piala Menpora di Palembang. Ya, biasa. Oh, usia iya, 12. Palembang. Palembang. Alhamdulillah waktu itu Telkom juara di usia 12. Kami wakili ke Palembang, tapi kami gagal di sana. Siap. Ya mudah-mudahan nanti ke depan ya mimpinya Bang Insya Eko bisa Allah. tercapai lah ya kan. Nanti kita kawal Telkomnya. Nah, ini saya suka nih. Nah, itu ya Dengan kan. teman-teman ini suka nih. Kita kawal lah supaya Semoga bisa sama-sama ya di Balikpapan kita ya berkembang capai juga ya. targetnya. Iya, Nah, oke Bang. Ini kita lepas dulu dari Telkom nih. Mungkin Telkom sudah selesai, kita sedikit singkirkan dulu. Iya, siap. Ini tentang karir pribadinya. Bang Eko sendiri pernah membawa Suratin Kaltim. Balikpapan ya. Ya, Balikpapan juara di tingkat Kaltim, habis itu nasional. Nah, di nasional juara 2. Iya. Nah, juara 2 nasional. Waktu itu di final itu ngalahin timnya Dikalahin. Kita dikalahin. ya. Dikalahin timnya Egy Maulana Fikri Persep Brebes ya? Brebes Ya, ya, Brebes. betul, Nah, Brebes. mungkin bisa diceritakan sedikit persiapan anak-anak itu seringkah saja Bang? Iya. Persiapannya seperti apa? Baru motivasinya Abang seperti apa untuk anak-anak itu? Betul. Sampai bisa nyampe ke final itu seperti apa? Tentu butuh ada Pasti, sosok, ya kan? ya. Ada sosok Iya. yang luar biasa di balik keberhasilan anak-anak itu. Mungkin sedikit lah. Iya. Baik Mas Panji, itu alhamdulillah menurut saya perjalanan karir saya yang paling paling baik lah, luar biasa ya. Tapi sebenarnya waktu itu bukan saya pelatihnya Mas Panji. Ya waktu itu bukan saya karena saya juga pengurus di Askot waktu itu yang menyiapkan tim, saya di bidang pembinaan waktu itu. Saya menyiapin tim, tetapi ada pelatih yang tidak siap. Dia tidak siap untuk memegang tim itu. Ya akhirnya di rapat saya ditunjuk. Ya ditunjuk untuk menangani tim Suratin Balikpapan untuk berkompetisi di tingkat provinsi ya. Nah saya persiapkan tim itu, waktu lama sekali itu Mas. Karena saya juga pengalaman tahun-tahun sebelumnya jadi asisten di Suratin itu, Suratin Balikpapan. Persiapannya mepet. Di saya ini persiapannya menurut saya cukup panjang ya, sekitar 4 bulan. 4 bulan Ya, ya? 4 bulan. Saya seleksi dari materi pemain kompetisi usia 17 Suratin tingkat kota. Kita seleksi dengan berjalannya waktu terbentuklah sekitar 20 pemain Mas Panji untuk mewakili ke provinsi. Alhamdulillah di provinsi kami juara. Ya kami juara dan mewakili ke nasional ya. Nasional dan waktu itu juga ada suka dan dukanya Mas Panji. Hampir tim juga nggak berangkat itu. Oh iya? Ya. Ya karena kendala biaya. Ya alhamdulillah pengurus-pengurus yang Balikpapan yang luar biasa itu dari Aspet bisa mengusahakan bisa kami berangkat ke nasional. Sebenarnya kami tidak ada misi untuk juara di situ. Cuman step by step lah. Saya nggak mau bikin malu Balikpapan begitu berprinsip ya. Intinya ya, Intinya sebelum berangkat itu saya pengen gimana ya supaya kita bisa membuktikan juga di luar gitu ya supaya Balikpapan nggak malu. Ya alhamdulillah dengan berjalan waktu di penyisian kami ada di Jepara dulu ya, di Jepara kami juga ketemu tim-tim kuat di sana lawan Cilegon yang bergabung juga ada tim nasionalnya pemainnya di situ. Kami bisa menang di pertandingan kedua, kami kalah lawan Junjung. Ya 2-1 di penentuan untuk lolosnya pertandingan ketiga kami menang lawan Banjar. Alhamdulillah bisa runner up gitu kalau tidak salah, kami runner up di 16 besar di Magelang kami menang lawan Riau. Nah, kemudian 8 besar itu yang sangat tegang Mas Panji sebenarnya 8 besar ini. Karena apa ketemu Bali. Ya Bali waktu itu saya lihat lagi gembar-gembornya Bali ada Bang Indra Safri. Oh iya. Ya di sana ya lagi pembinaannya Bang Indra. Ya saya cukup tegang di situ. Ya alhamdulillah anak-anak bisa menang walaupun itu sampai adu penalti itu. Yang drama adu penalti. Dramanya ngeri tadi. Sampai adu penalti yang tegang sekali Mas. Wah luar biasa. Saya baru itu bawa tim. Ya anak buah saya nendang penalti saya nggak ngelihat. Ya saya balik badan saking tegangnya mungkin nggak kuat saya waktu itu. Tapi alhamdulillah anak-anak kami bisa siap, mentalnya juga kuat dan kami bisa menang. Dan lanjutlah ke semifinal ketemu Lampung. Ya Lampung kami bisa menang juga. Ya di luar dugaan kami bisa menang 1-0.
dan finalnya kami kalah lawan Brebes yang waktu itu ya mungkin talentnya dari Brebes yang gabung dengan anak-anak Ragunan. Betul. Info yang beredar sih mereka baru pulang dari Swedia semua tuh. Swedia ya. Swedia Oh, baru iya, pulang tuh di sana. Ya kami kalah ya 4-1 di final itu Mas Bayi. Tapi alhamdulillah Balikpapan kami tidak malu-maluin. Kami juga bisa pulang bawa prestasi walaupun juara 2 ya. Dan saya mungkin juga pelatih yang beruntung gitu Mas Panji di situ. Kenapa beruntung? Saya pernah juga jadi pemain Suratin Balikpapan tapi gagal saya Mas. Saya cuma di tingkat kota aja. 2 tahun saya waktu jadi pemain Suratin itu saya gagal. Ya saya cuma sampai tingkat kota saja. Ya alhamdulillah saya jadi pelatih ya bisa sampai ke nasional. Ya itu perjalanan karir yang luar biasa bagi saya gitu loh. Mudah-mudahan ini juga memotivasi saya dan teman-teman yang lain lah untuk kalau berlatih di nasional. Siap. Tapi kayaknya ya setahu saya nih Bang ya. Iya. Itu rekor yang kayaknya belum pernah terpecahkan. Iya, Ya iya kan? untuk Balikpapan loh ya. Balikpapan ya. Betul. Bisa sampai juara 2 tingkat nasional itu rekor yang luar biasa selama saya tahu bola dari 2007 kayaknya nggak pernah ya. Iya, Baru ini betul. ya? Betul. Ya? Ada waktu itu nggak salah angkatannya Ponario kalau nggak salah itu sampai juara 3 mereka pernah. Juara 3 ya. Juara 3. Ini 2. Ya. Iya, Mudah-mudahan nanti kita bisa satu ya kapan-kapan ya insya Allah dengan mudah-mudahan. teman-teman pelatih yang pegang dengan pemain-pemain. Kalau saya berharap sih pemain harus murni Balikpapan. Karena di Balikpapan ini banyak Mas Panji. Siap. Pemain banyak, pelatih juga banyak teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke nasional dan bisa melebihi apa yang saya raih lah dengan teman-teman. Nah, kalau boleh tahu sedikit nih Bang, Gih. alumninya nih Suratin ini yang Bermain masuk ya, yang ke bermain Liga di ya. Liga ini yang paling menonjol siapa sih Bang? Kapten kami, Siapa si Dede Ilhamsah. Ilhamsah. Yang saya dengar sekarang dia main di Rans Cilegon ya. iya. Kemudian ada juga Kani dan Nahum yang di Persikota. Oh iya siap. Ya, kalau yang lain saya sih belum pernah ada deh. pernah tahu Tapi ada yang juga udah kuliah, ada juga yang udah bekerja jadi di kesatuan kepolisian. Karena ya itu tadi masa transisi mereka Transisi, selesai betul. 17 tahun mereka kemana. Iya. Tapi ya luar biasa leadernya di lapangan bisa sampai keren sih luar biasa. Luar ya. biasa itu, Mas. Pelatihnya mudah-mudahan bisa ngikut juga ya kita ya. Mudah-mudahan cepat-cepat sekolah lagi Bang. Iya, itu sudah benar Mas Panji. Cepat-cepat sekolah lagi. Oke. Mungkin tambahan nih sedikit nih sebelum kita tutup. Siap. Mungkin ada sedikit motivasi dari Bang Eko untuk para pemain di Balikpapan nih. Sedikit motivasi dan harapannya untuk sepak bola di Balikpapan. Balikpapan ya. Kalau saya berharap sih adik-adik teruslah berlatih. Ya teruslah berlatih, jangan bosan-bosan ya karena kalau tidak berlatih pasti tujuannya tidak tercapai ya Mas ya. Berlatih yang rajin, yang giat dan selalu ikutin instruksi pelatih. Ya menurut saya sih. Kemudian juga jangan pernah menolak perintah dari orang tuanya. Jalankan ibadahnya, jalankan pelajarannya ya. Ya kalau poinnya harus berlatih. Karena kalau nggak berlatih pasti tidak akan. Oke, siap. Ya, kemudian untuk harapan sepak bola Balikpapan, saya berharap semoga kompetisi usia dini itu semakin banyak Mas. Ya untuk pembibitan pemain kita ya dari Ascot maupun teman-teman yang lain memutar itu bisa lebih bagus lah buat perkembangan kita semua. Khususnya di kota Balikpapan yang kita cintai sama-sama. Oke, Ya. siap. Oke, mungkin itu saja sedikit ya perjalanan karir dari Bang Eko sebagai pemain, pelatih dan motivasinya. Silakan ditonton ya, mudah-mudahan menginspirasi semua, menginspirasi banyak orang. Siap. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, itu intinya ya. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan orang-orang yang berbeda. Amin. Terima kasih buat Bang Eko ya untuk Siap. hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama Baik kita. Mas Panji, siap Oke, sama-sama. Bang. Terima Iya, kasih. terima kasih, sukses Oke, buat buat Mas semua. Panji. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.